Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri Riani Nurnovianti, kemudian ada teman saya Sulistia Oktaviona, ada Wahyu Laila Agustina. Kami di sini akan menyampaikan tentang materi yaitu alkohol, nikotin dan kafein. Untuk subbab yang pertama yaitu alkohol yang akan disampaikan oleh saya sendiri Riani, kemudian nikotin akan disampaikan oleh teman saya Wahyu Laila, dan yang terakhir adalah kafein yang akan disampaikan oleh teman saya Sulistia Oktaviona. Yang pertama yaitu alkohol. Kita akan membahas mulai dari definisi, asal mula dan pembuatannya, kegunaan dan penyalahgunaan, dampak bagi tubuh, dan perawatan dan pencegahan bagi pengguna atau yang kecanduan dengan alkohol. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi alkohol. Alkohol adalah senyawa kimia organik yang biasanya digunakan dalam dunia medis. Nah, karakteristik senyawa alkohol itu terdapat gugus hidroksil atau atau MnOH yang berkaitan dengan salah satu gugus karbon dalam rumus kimia suatu molekul. Nah, alkohol yang beredar di masyarakat antara lain itu seperti etanol, metanol, dan isopropanol. Nah, metanol biasanya itu digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku, dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut atau antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras, dan minuman lain yang mengandung alkohol. Nah, alkohol dalam dosis yang rendah bermanfaat bagi tubuh. Namun, alkohol juga bersifat racun. Ada dua jenis alkohol yang bersifat racun, yaitu etil alkohol atau etanol dan metil alkohol atau metanol. Nah, berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia atau SII dari Departemen Perindustrian RI, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong ke dalam minuman keras, tapi juga bukan minuman yang ringan. Sedangkan dalam peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 86/per/4/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras. Yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi 3 golongan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu golongan A. Golongan A itu biasanya dinamakan dengan bir, dengan kadar etanolnya 1% sampai dengan 5%. Golongan ini dapat menyebabkan mabuk, emosional, dan bicara tidak jelas. Nah, yang selanjutnya ada golongan B, yaitu Campagno atau wine, dengan kadar etanol 5% sampai dengan 20%. Golongan ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kehilangan sensorik, ataksia, dan waktu reaksi yang lambat. Nah, yang ketiga itu ada golongan C atau whisky dengan kadar etanol lebih dari 20-50%. Golongan ini dapat menyebabkan gejala ataksia parah, penglihatan ganda atau kabur, pingsan, dan kadang terjadi konvulsi. Nah, untuk poin yang kedua itu yaitu asal mula dan pembuatan alkohol. Nah, sejarah alkohol itu dimulai dengan cara yang terorganisir sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika minuman fermentasi diproduksi dari madu dan ragi liar. Pada 6.000 sebelum Masehi, tanaman anggur itu dibudidayakan di pegunungan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia untuk tujuan pembuatan anggur. Dalam 2000 tahun berikutnya, Mesopotamia atau sekarang biasa disebut dengan Irak memiliki perusahaan pembuatan anggur yang berkembang pesat. Ketika Mesir mencapai puncak kejayaannya sekitar 3000 sebelum Masehi, produksi dan pengiriman anggur ke seluruh Mediterania adalah bisnis yang penting. Bangsa Romawi membuat anggur dari anggur liar yang tumbuh di pedesaan anggur dengan ragi yang diperlukan untuk fermentasi yang sudah tumbuh di kulit mereka. Anggur juga penting dalam perdagangan mereka. Kadang-kadang digunakan sebagai perdagangan budak yang kemudian bekerja di kebun anggur. Nah, bangsa Romawi menemukan pengembangan cara mengelola anggur dengan cara yang bagus ya, dengan menggunakan ampora, toples 2 pegangan yang besar dan meruncing. Itu diisi dengan hampir 7 galon anggur dan kemudian disegel, terlindungi dari udara saat matang. Sekitar 1500 sebelum Masehi, dewa Romawi Dionysus mulai muncul dalam literatur. Dionysus atau Bacchus dalam mitos Yunani adalah dewa panen anggur dan pembuatan
pembuatan anggur. Kultus tumbuh di sekitar keyakinan bahwa anggur dapat digunakan dalam ritual untuk kembali ke keadaan yang lebih polos dan sadar. Nah, bahkan saat itu kata bakanal digunakan untuk menggambarkan perayaan mabuk. Ritual Dionysian menjadi tidak terkendali setelah menyebar ke Italia dan itu dilarang oleh Senat. Kemabukan yang meningkat mulai menyertai kemunduran Romawi dalam kesederhanaan dan kejujuran serta peningkatan ambisi mentah, korupsi, dan kebiasaan minum alkohol yang berat. Nah, ada kemungkinan bahwa minuman beralkohol digunakan di Cina jauh sebelum digunakannya di Barat. Diperkirakan bahwa minuman beralkohol digunakan sebagai bagian dari perayaan saat mengambil sumpah jabatan atau pergi berperang, serta acara-acara seperti kelahiran, kemudian kematian, dan pernikahan. Sementara, modernisasi secara resmi didorong pada tahun 1116 sebelum Masehi. Perbendaharaan Cina terus digemukkan oleh penjualan alkohol. Pada tahun 800 sebelum Masehi, barley dan bir beras mulai diproduksi di India. Minuman beralkohol atau minuman keras telah digunakan sejak manusia memulai untuk memeras anggur sebagai minuman. Anggur yang terfermentasi menghasilkan kandungan alkohol. Sementara lebih lanjut lagi, manusia mulai mengenal bahan-bahan hasil pertanian lain yang dapat dijadikan sebagai minuman keras seperti menggunakan fermentasi gandum, apel, dan lainnya. Nah, yang poin ketiga itu yaitu pemanfaatan dan penyalahgunaan alkohol. Nah, manfaat alkohol dalam dunia medis itu yang pertama, alkohol 25% digunakan untuk kompres atau menurunkan suhu badan. Alkohol 50% digunakan untuk mencegah biang keringat atau dalam lotion and astringent. Alkohol 70% digunakan sebagai disinfektan, dioleskan pada kulit sebelum diinjeksikan untuk mencegah infeksi. Alkohol juga digunakan untuk membersihkan kulit dan mencegah luka akibat berbaring terlalu lama bagi pasien di rumah sakit. Alkohol juga digunakan dalam bentuk injeksi untuk menghilangkan rasa nyeri yang bersengatan, misalnya dehydrated alcohol injection atau USP dan alcohol and dextrose injection atau injection USP. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan alkohol. Nah, penyalahgunaan alkohol itu disebabkan karena pengaruh sosial, bukan karena individu. Kebanyakan seperti itu karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan alkohol. Yang pertama itu ada gengsi. Banyak sekali kasus penyalahgunaan alkohol yang terjadi pada masyarakat kita terkait dengan masalah gengsi. Saat ini telah muncul anggapan bahwa dengan mengkonsumsi minuman beralkohol maka nilai dan derajat seseorang dalam lingkungan sosialnya dapat meningkat. Nah, yang kedua, gaya hidup. Pengkonsumsian alkohol yang marak di Indonesia juga tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan gaya hidup. Berbagai klub hiburan malam yang menyediakan alkohol sebagai menu utama menjadi pilihan pertama dalam memanjakan diri bagi remaja dan kaum eksekutif. Yang ketiga yaitu sistem norma. Norma sosial, baik itu merupakan nilai keluarga ataupun nilai masyarakat, sering berpengaruh pada masalah penyalahgunaan alkohol. Karakter dan nilai individu dibentuk melalui proses adopsi nilai keluarga dan nilai masyarakat. Yang keempat, ada kekuatan ekonomi masyarakat. Meningkatkan jumlah pengguna alkohol di Indonesia dapat diasosiasikan dengan faktor keterjangkauan harga minuman beralkohol dibandingkan dengan daya pembeli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Yang kelima, ada mekanisme harga pasar. Pasar memainkan peran dalam mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap alkohol. Minuman beralkohol import ataupun minuman beralkohol yang terdaftar atau licensed jauh lebih aman bagi penggunanya. Hal ini karena pada merek-merek tersebut kandungan alkoholnya telah diketahui secara pasti karena tertera pada kemasan. Yang keenam, ada tradisi dan adat. Pada banyak kebudayaan di berbagai belahan dunia, alkohol telah dikenal dan memiliki peranan sendiri secara kultural. Di Cina, alkohol dikenal dalam bentuk arak, sering digunakan dalam acara seremonial dan juga dikenal sebagai obat dan bumbu masak. Sementara di Jepang, pengkonsumsian alkohol atau arak Jepang juga dilakukan dalam acara pertemuan formal atau business yang perayaan keberhasilan. Di Indonesia, banyak daerah memiliki keterikatan dengan penggunaan alkohol, baik itu pengguna untuk perayaan adat ataupun pengguna alkohol sebagai obat yang dipercaya mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh, yang akarnya bisa ditarik dalam konteks kultur dominan.
Nah, untuk poin yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ketersediaan produk. Faktor lain yang mempengaruhi masalah penyalahgunaan alkohol di Indonesia adalah ketersediaan produk minuman beralkohol yang bisa diakses oleh siapapun dari semua kelompok umur. Jadi tidak ada pembatasan untuk pembelian alkohol. Nah, yang selanjutnya itu dampak pengkonsumsian alkohol bagi tubuh. Ketika kita mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang cukup atau hanya di bawah 20%-nya saja kadar alkoholnya, maka itu akan berdampak baik bagi tubuh. Kita mengkonsumsinya sekitar dalam sehari itu 15 mili saja, tidak lebih dari itu. Itu akan memberikan efek yang baik bagi tubuh. Nah, efek mengkonsumsi dampak atau manfaat yang baik untuk mengkonsumsi alkohol bagi tubuh itu yang pertama, meningkatkan kolesterol baik bagi tubuh, kemudian mengurangi lemak, mencegah pembentukan batu empedu, mencegah demensia, membuat tubuh lebih rileks, mencegah diabetes, dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, apabila alkohol dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka akan memberikan efek buruk bagi tubuh. Yang pertama akan menyebabkan penyakit stroke. Yang kedua ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya kerusakan organ tubuh bagian dalam, peningkatan risiko kanker, radang pankreas, kematian mendadak atau serangan jantung, kerusakan otak, cacat lahir pada bayi di dalam kandungan, dan gejala-gejala lain yang dapat menyebabkan kematian. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai nikotin. Yang pertama, definisi nikotin. Apa sih nikotin itu? Nikotin atau nikotina adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang banyak ditemui di dalam rokok. Nikotin ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuhan seperti tembakau, terung-terungan, dan tomat. Nikotin merupakan senyawa amin tersier dengan rumus empiris C10H14N2 dan dalam kimia organik sebagai 1-etil-2-pirolidin 3-piridin. Nikotin dalam keadaan murni tidak berwarna dan berupa minyak cair, mudah menguap, larut dalam alkohol, ether, dan petroleum ether. Nikotin mendidih pada suhu 246 hingga 247 derajat Celcius. Sedangkan nikotin ini membeku pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Pada suhu rendah, nikotin sedikit berbau, tetapi jika dipanaskan akan dihasilkan uap yang berbau merangsang dan akan bereaksi dengan udara yang ditandai dengan perubahan pada warnanya yang menjadi coklat. Yang kedua adalah asal mula dan pembuatan nikotin. Nikotin pertama kali diisolasi dari daun tembakau, Nicotina tabacum, oleh Poslet dan Raymond pada tahun 1828. Kemudian Oliva berinisiatif untuk melakukan studi farmakologi pertama dari alkaloid ini pada tahun 1843. Nikotin juga didapati pada tanaman-tanaman lain dari famili biologis Solanaceae seperti tomat, kentang, terong, dan merica hijau pada level yang sangat kecil dibandingkan pada tembakau. Sedangkan tembakau sendiri merupakan tanaman yang berdaun lebar yang berasal dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tanaman tembakau ini pertama kali masuk di Indonesia kira-kira tahun 1630 yang kemudian berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Untuk pembuatan nikotin ini sendiri dilakukan dengan mengambil ekstraksi dari daun tembakau. Ekstraksi menggunakan metode mass separasi dengan sampel daun tembakau untuk memisahkan nikotin menggunakan pelarut mekanik. Kemudian hasil dari proses ekstraksi disaring menggunakan kain steril, lalu difiltrat, dimasukkan ke dalam cawan batu dan dikuatkan selama 3 hari.
Selanjutnya adalah pemanfaatan dan penyalahgunaan nikotin. Nikotin bisa dimanfaatkan sebagai yang pertama, nikotin sebagai insektisida. Nikotin merupakan racun saraf yang berpotensi dan digunakan sebagai bahan baku berbagai jenis insektisida. Nikotin pertama kali digunakan sebagai insektisida pada tahun 1763. Nikotin didapatkan dari Nicotiana tabacum dengan kadar 2-5% dan Nicotiana rustica pada kadar 5-14%. Nikotin ini diekstrak dengan alkali dan didistilasi uap air menggunakan benzen, trikloroetilen atau ether, menurut Wahyu 2012. Sedangkan menurut Kruse pada tahun 2005, nikotin ini digunakan untuk membasmi berbagai jenis serangga kecil seperti kutu daun, lalat, belalang, dan ulat. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Amri pada 2015 menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi nikotin sulfat, maka semakin cepat efek terhadap kematian serangga, baik kecoa maupun semut. Selain dapat digunakan untuk bahan pembuatan insektisida, nikotin merupakan kandungan yang terdapat pada rokok. Disinilah nikotin disalahgunakan. Nikotin merupakan kandungan dalam rokok yang memegang peranan penting dalam kecanduan rokok yang akan terdampak negatif pada kesehatan tubuh. Dosis 60 mg akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit dan diperkirakan hanya 10% dari jumlah tersebut yang terhisap oleh perokok. Dan dosis ini terserap ke dalam tubuh dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, nikotin juga digunakan pada dunia medis sebagai obat penenang. Nikotin dapat berlaku sebagai sebuah stimulan dan obat penenang atau penghilang rasa sakit. Sebenarnya, hal ini tergantung dari kadar yang dikonsumsi dalam sistem dan dosis yang digunakan. Secara langsung, setelah kontak dengan nikotin, maka timbul rangsangan terhadap glandar adrenal yang menyebabkan terlepasnya hormon adrenalin. Selanjutnya adalah dampak nikotin terhadap tubuh. Berikut merupakan dampak nikotin bagi tubuh. Yang pertama adalah nikotin dapat memicu timbulnya sakit fisik. Nikotin memiliki daya karsinogenik terbatas yang menjadi penghambat kemampuan tubuh untuk melawan sel-sel kanker. Selain mempunyai daya karsinogenik, nikotin dapat meningkatkan jumlah lemak jahat. Oleh karena itu, mengonsumsi nikotin dapat mengakibatkan kanker hingga obesitas. Selain itu, efek dari nikotin juga membuat rileks pada tubuh yang memicu penyempitan pembuluh darah dan sangat berpotensi meningkatkan kegemukan badan. Nikotin juga akan menghambat jalannya sirkulasi darah, menyebabkan pembuluh darah menyempit dan berkontraksi sehingga tekanan darah akan terganggu dan menyebabkan tekanan darah sistol dan diastol meningkat. Selain itu juga, nikotin dapat mempercepat detak jantung. Bagi pemakaian oksigen bertambah karena epinefrin dan norepinefrin pada darah meningkat yang akan menyebabkan jantung berdebar lebih cepat. Hal ini akan menyebabkan timbulnya penyakit jantung dan stroke pada jangka yang lama. Dampak selanjutnya yaitu mengonsumsi nikotin dapat memicu terjadinya gangguan psikologis. Nikotin mempengaruhi keseimbangan kimia pada otak, khususnya dopamin dan norepinefrin yang berfungsi sebagai cairan kimia otak
Ketika nikotin mulai bekerja, maka level mood dan konsentrasi pun akan berubah. Selain itu juga, gangguan psikologis yang muncul pada pengonsumsi nikotin adalah kecemasan, depresi atau sedih, marah, gelisah, sulit berkonsentrasi, dan kecenderungan munculnya perilaku kompulsif. Dampak yang ketiga adalah nikotin dapat merusak sel saraf. Nikotin bersifat alkali kuat dan terdapat dalam bentuk bukan ion sehingga dapat melalui media sel saraf. Sifat racun pada nikotin dapat menyebabkan kelumpuhan saraf dan mudah diserap melalui kulit, sehingga kerusakan saraf tubuh akibat nikotin ini dapat menimbulkan kematian. Dampak yang selanjutnya adalah menimbulkan keracunan. Awal mula kerja gejala akut keracunan nikotin yaitu mual, salivasi, nyeri perut, muntah, diare, keringat dingin, sakit kepala, pusing, pendengaran dan penglihatan terganggu, kebingungan, dan otot-otot menjadi lemah. Setelah melalui gejala tersebut, lama-kelamaan terjadi pelemahan pada tekanan darah, serta gangguan pernafasan, dan denyut nadi melemah. Hingga akhirnya terjadi kejang, serta kematian dapat terjadi dalam waktu beberapa menit setelah gagal pernafasan tersebut. Yang terakhir, efek dari nikotin ini adalah menimbulkan gangguan tidur. Selanjutnya, gangguan yang terakhir merupakan nikotin dapat menimbulkan gangguan tidur. Dampak yang selanjutnya adalah menimbulkan gangguan tidur. Nikotin merupakan senyawa yang dapat meningkatkan konsentrasi intrasinaptik dopamin di ventral striatum dan serotonin sebagai neurotransmitter penahan kantuk, sehingga nikotin ini dapat menimbulkan gangguan tidur. Pembahasan selanjutnya adalah perawatan dan pencegahan bagi pengguna nikotin. Untuk perawatannya bisa dilakukan dengan rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh ahli farmasi dan psikologi dengan pemberian bupropion HCl sustained release atau SR sebanyak 150 mg yang diberikan 1 kali sehari secara oral. Kemudian pada hari keempat diubah menjadi 150 mg secara oral 2 kali sehari selama minimal 4 minggu. Selain pemberian bupropion HCl, pecandu rokok juga perlu mengikuti Practical Group Counseling atau PGC. Nah, perawatan yang dilakukan selain rehabilitasi adalah melakukan terapi pengganti nikotin. Untuk pencegahannya dapat dilakukan sejak remaja, yaitu dengan cara melakukan dan membiasakan hidup sehat, selalu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang positif, dan juga lain sebagainya. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan sistem adalah dengan memberikan edukasi melalui penyuluhan oleh petugas kesehatan, media massa, majalah, iklan, atau media yang lainnya. Selain itu, bisa juga dengan cara membatasi area rokok, menaikkan pajak dan harga rokok, memperbesar peringatan bahaya merokok, dan memasang gambar efek negatif merokok di kemasan rokok. Nah, mungkin itu tadi adalah pembahasan dari nikotin. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai kafein yang akan dibahas oleh Mbak Sulistia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu definisi kafein. Kafein adalah senyawa alkaloida turunan santin atau basa purin yang berbentuk kristal berwarna putih. Biasanya menggumpal, tidak berbau, rasa pahit, memiliki titik lebur pada 235-237 derajat.
Kafein agak sukar larut dalam air, etanol, dan ether. Akan tetapi, kafein mudah larut dalam kloroform dan lebih larut dalam asam encer. Kafein mempunyai sifat psikoaktif yang bisa digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat dan memperlancar metabolisme. Kafein adalah alkaloid putih dengan rumus senyawa kimia C8H10N4O2. Kafein merupakan senyawa yang bersifat stimulan yang terdapat pada beberapa jenis minuman, obat, suplemen, dan permen. Telah disebutkan kafein merupakan alkaloida. Alkaloida ini terdapat dalam biji kopi, biji guarana, daun teh, buah kola. Kafein banyak dipasarkan dan tersedia banyak serta dapat diterima secara sosial baik di kalangan anak dan remaja karena dapat mempengaruhi performa dan keadaan mental dengan mengurangi atau menghilangkan kantuk. Asal mula dan pembuatan kafein. Kafeina ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman, Friedrich Ferdinand Rung, pada tahun 1819. Ia menciptakan istilah kafein untuk merujuk pada senyawa kimia pada kopi. Kafeina juga disebut guaranina ketika ditemukan pada guarana, mateina ketika ditemukan pada mate, dan teina ketika ditemukan pada teh. Semua istilah tersebut sama-sama merujuk pada senyawa kimia yang sama. Manusia telah mengonsumsi kafeina sejak zaman batu. Manusia zaman dahulu menemukan bahwa penguyahan biji, ranting daun tumbuh-tumbuhan tertentu memiliki efek meringankan rasa lelah, merangsang kesadaran, dan memperbaiki suasana hati. Efek kafeina ini kemudian ditemukan dapat ditingkatkan dengan menyeduhkan bagian tumbuhan tersebut dengan air panas. Banyak kebudayaan yang mempunyai legenda mengenai asal-usul tumbuhan tersebut. Menurut salah satu legenda populer Tiongkok, Kaisar Tiongkok Shennong yang dimitoskan telah berkuasa sekitar tahun 3000 sebelum Masehi tanpa sengaja menemukan bahwa ketika beberapa dedaunan jatuh ke dalam air mendidih, menjadi minuman yang wangi dan dapat memulihkan tenaga. Sejarah kopi pun telah tercatat sejak abad ke-9. Legenda populer menceritakan penemuan kopi oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi yang memantau bahwa kambing-kambingnya menjadi lebih aktif dan tidak tidur pada malam hari setelah merumputi semak-semak kopi. Setelah ia mencoba buah kopi yang dimakan oleh kambingnya, ia juga mendapatkan khasiat yang sama. Literatur paling awal yang menyebutkan adanya kopi kemungkinan adalah sebuah referensi mengenai balsam. Dalam karya seorang Persia Al-Razi pada tahun 1587, Malay Jaziri menyusun suatu karya yang menilik sejarah dan kontroversi hukum kopi berjudul Undat al-Safwa fi Hil al-Qahwa. Dalam karyanya ini, Jaziri mencatat bahwa seorang Syah Jamal al-Din al-Dabani Mufri ad-Din adalah yang pertama menggunakan kopi pada tahun 1454. Dan pada abad ke-15, para sufi Yaman secara rutin menggunakan kopi untuk terus terbangun selama berdoa. Kegunaan dan penyalahgunaan kafein. Kafein diketahui memiliki manfaat apabila dikonsumsi oleh manusia dan juga memiliki dampak buruk bagi tubuh jika dikonsumsi pada saat kondisi tubuh tertentu, serta dalam kadar jumlah kafein yang cukup tinggi. Konsumsi kafein berguna untuk meningkatkan kewaspadaan, menghilangkan kantuk, dan menaikkan suasana hati. Kafein juga membantu kinerja fisik dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kontraksi otot. Konsumsi kafein berlebih atau disalahgunakan dapat menyebabkan warna gigi berubah, bau mulut, meningkatkan stres dan tekanan darah, insomnia, serangan jantung, stroke, kemandulan pada pria, gangguan pencernaan, kecanduan, dan bahkan penuaan dini. Selanjutnya yaitu dampak bagi tubuh. Konsumsi kafein ternyata mempunyai dampak yang besar terhadap kesehatan tubuh bagi penggunanya. Mengonsumsi kafein yang berlebihan akan menurunkan sensitivitas insulin dan meningkatkan tekanan darah. Meskipun di sisi lain mengonsumsi kafein juga membawa manfaat seperti peningkatan konsentrasi dan memori, akan tetapi kandungan kafein yang dikonsumsi secara akut menyebabkan efek samping pada kesehatan tubuh. Adapun efek samping penggunaan kafein secara berlebihan bagi tubuh yaitu kecemasan, insomnia, wajah memerah, diuresis, gangguan saluran cerna, dan kejang otot. Perawatan dan pencegahan bagi pengguna. Adapun perawatan atau pencegahan bagi seorang yang kecanduan kafein diantaranya 1. Mengurangi minuman atau makanan yang mengandung kafein secara bertahap.
2. Mengganti minuman dengan minuman bebas kafein, misalnya menukar kopi yang biasa diminum dengan segelas jeruk hangat. 3. Memilih jenis minuman yang memiliki kadar kafein yang rendah. 4. Olahraga secara rutin. 5. Membiasakan untuk tidur cukup dan tepat waktu. 6. Mengatur asupan kafein. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.